Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemuda ganteng dan pemudi cantik. Gimana kabar kalian? Pastinya udah nggak jomblo lagi kan? Kalau jomblo mah nggak apa-apa, asalkan jangan sampai jadi pengangguran. Kali ini Mimin Sukimin mengajak kalian untuk mengikuti alur cerita film dari negeri Thailand yang berjudul The Billionaire. Film ini dirilis tahun 2011. The Billionaire mengisahkan cerita seorang pemuda bernama Itipat Kulapong Vanich. Saat usia 16 tahun, dia menjadi pecandu game online. Usia 17 tahun, dia putus sekolah dan menjadi penjual kacang. Kemudian saat usia 18 tahun, keluarganya bangkrut dan meninggalkan hutang sebesar 40 juta baht atau 12 miliar jika dirupiahkan saat itu. Ini adalah kisah nyata hidupnya yang luar biasa dan sangat menginspirasi. Bagaimana kisah perjalanan hidupnya hingga sukses menjadi milioner di usia muda. Langsung aja kita acak-acak filmnya mas bro. Cerita dimulai di sebuah bank kenamaan di Thailand. Terlihat seorang pemuda bernama Top Aitipat Kulapong Vanich. Keluarganya memanggil dengan nama Top Aitipat. Usianya baru 19 tahun. Dia datang ke bank ingin mengajukan pinjaman modal sebesar 10 juta baht. Kalau dirupiahkan saat ini ya kira-kira sekitar 4,2 miliar. Tentu saja permintaannya dianggap lelucon oleh si petugas bank. Kita sebut saja namanya Pak Sumardi. Karena masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, Pak Sumardi meminta Top untuk pergi. Tapi dia tidak peduli. Top Aitipat meminta pada Pak Sumardi untuk berhenti sebentar dan mendengarkan ceritanya. Kenapa dirinya sampai berani mengajukan pinjaman modal sebanyak itu? Dari sinilah kisah perjalanan Top Aitipat dimulai. Top Aitipat Kulapong Vanich adalah seorang pelajar SMA berusia 16 tahun. Sebagaimana anak remaja seusianya, dia sangat hobi bermain game online. Bahkan saking hobinya, dia sering curi-curi waktu bermain game online saat pelajaran komputer di sekolah. Hingga suatu hari seorang pemain game online dari Singapura mendatangi Top. Kalau dia menginginkan salah satu senjata yang dimiliki Top untuk melawan musuh-musuhnya, pemain itu berani membayar dengan harga 300 dolar Singapura. Tapi Top menaikkan harganya menjadi 500 dolar Singapura atau sekitar 12.000 baht. Kalau dirupiahkan saat ini sekitar 6 juta rupiah. Tak disangka gamers itu setuju dengan harga yang diajukan oleh Top Aitipat. Sesampainya di rumah, Top meminjam rekening milik seorang pria tua yang dia panggil paman. Segera saja dia membuka komputernya dan mengirim nomor rekening pada si pembeli. Singkat cerita, Top Aitipat berhasil menjual senjata game online pertamanya. Dia tidak menyangka kalau senjata yang dia miliki bisa laku dijual. Apalagi dia masih memiliki banyak senjata lainnya. Dari hasil menjual senjata game online yang dia miliki, Top Aitipat berhasil mengumpulkan uang dalam jumlah yang cukup banyak untuk anak seusianya. Bahkan dia mampu membeli sebuah mobil tanpa kredit mas bro. Melihat Top memiliki uang yang banyak, si mas-mas salesnya bingung. Kemudian dia bertanya, Nón, ông lênจากไหนเยอะแยะเนี่ย Khaoพี่ keesokan harinya Top Aitipat berangkat ke sekolah dengan mobil barunya. Karena mobilnya tidak berstiker, Sri Kitty ini melarangnya masuk. Dengan selembar uang yang mungkin nilainya 50 ribuan, akhirnya si bapak Sri Kitty mengizinkan Top masuk. Top yang sudah jadi idola baru di sekolahnya pun pergi. Dia mengajak kekasihnya yang bernama Lin untuk jalan-jalan dengan mobil barunya. Top mengajaknya ke pusat jajanan malam, sekedar untuk membelikan pacarnya itu basreng dan sempol ayam kesukaannya. Sesampainya di rumah, Top Aitipat sudah ditunggu oleh kedua orang tuanya. Mereka mengira kalau anaknya mendapatkan uang dari hasil taruhan judi bola. Sebenarnya Top sudah menjelaskan kalau dia dapat dari hasil bermain game online. Tapi ayahnya tidak peduli. Dia meminta Top untuk mengembalikan mobilnya. Si ibu meminta Top untuk serius belajar dan mencontoh kakaknya yang sudah berhasil kuliah di universitas negeri. Waktu pun berlalu hingga akhirnya rambut Top berubah warna jadi pirang. Mungkin karena keseringan main game, lagi-lagi Top Aitipat gagal masuk ke universitas negeri. Padahal ayahnya sangat berharap dia bisa masuk universitas negeri. Tapi menurut Top, universitas swasta juga tidak kalah bagusnya. Ayahnya tidak mau tahu. Pokoknya dia hanya mau semua anaknya kuliah di universitas negeri karena biayanya jauh lebih murah. Apalagi saat ini kondisi keuangan ayahnya sedang tidak baik-baik saja. Top mengatakan kalau dia bisa membiayai kuliahnya sendiri. Jadi ayahnya tidak perlu repot-repot memikirkan masalah biaya.
Sebenarnya tabungan milik Top yang ada di rekening masih kurang banyak untuk mendaftar di universitas swasta. Sepertinya dia harus menjual beberapa koleksi senjatanya lagi. Tapi saat Top membuka akun game online miliknya, tiba-tiba saja ternyata akun miliknya sudah dihapus karena telah disalahgunakan untuk kepentingan komersil. Makin pusinglah dia mas bro. Entah bagaimana mencari tambahan uang untuk kuliahnya. Tiba-tiba dia teringat DVD player yang baru saja dia beli dengan harga murah. Muncul ide bisnisnya untuk membeli dalam jumlah banyak dan akan dia jual kembali. Setelah melalui proses tawar-menawar yang cukup panjang, akhirnya didapatlah harga yang pas. Top membeli sebanyak 50 unit DVD player bajakan yang menurut si penjual ini barang kualitas bagus. Sesampainya di rumah si ibu kaget melihat belanjaan anaknya yang banyak banget. Top langsung presentasi memperkenalkan DVD model terbarunya. Tapi sial, baru aja dia tekan tombol open, DVD langsung rusak. Hei, Dengan penuh emosi, Top kembali ke si penjual. Dia minta uangnya dikembalikan, tapi si penjual mengelak. Kalau barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Emosi dengan si penjual, Top IT-Pad membanting DVD itu di atas etalase yang mengakibatkan kaca etalase itu langsung pecah. Karena terdesak kebutuhan biaya untuk kuliah, malamnya Top nekat mengambil batu giok jimat milik ayahnya. Kemudian dia gadai pada seorang penjual jimat dengan nominal 100.000 baht. Yang kalau dirupiahkan sekitar 42 jutaan lebih dikit lah. เอาไปเรียนจริงนะเอาไปเรียนจริงดิเฮียได้ Singkat cerita akhirnya Top IT-Pad mulai kuliah. Tentunya dengan tampilan rambut yang kembali normal mas bro. Top IT-Pad tidak benar-benar mengikuti perkuliahan dengan serius. Dia lebih sering meninggalkan perkuliahannya dan meminta seorang kawannya untuk merekam penjelasan dari Pak dosen dengan Walkman yang mungkin saat ini barang macam itu sudah susah sekali kita temui. Top IT-Pad mendatangi kekasihnya yang kebetulan kuliah di tempat yang sama, tapi dia ambil jurusan acting. Dia mengajak Lin pergi untuk makan bakso cuanki kesukaannya, tapi gadis cantik itu menolak dengan alasan masih ada kelas acting yang harus dia ikuti. นี่ไม่มีเวลาเจอกันยังไม่ว่างอีกเหรอ ไม่ใช่หลินไม่ว่างต๊อบไปแหละว่างเกินไป Akhirnya Top IT-Pad pergi sendiri karena merasa lapar. Dia mampir ke sebuah pameran industri makanan. Benar saja, di sana Top bisa mencicipi setiap masakan yang ada, sekaligus melihat alat-alat yang digunakan untuk memproduksi setiap makanan. Hingga salah seorang gadis cantik Thailand menawari Top kacangnya. Maksudnya kacang beneran mas bro. Sepertinya Top tertarik dengan mesin itu, yang menurut salesnya, mesin ini adalah mesin pertama yang ada di Thailand, di mana tingkat kematangan kacang nantinya bisa merata dan sempurna. Karena harganya cukup mahal yaitu 500 baht, Top hanya bisa menyewa dengan harga 50.000 baht. Sesampainya di rumah, Top IT-Pad menjelaskan kalau dia ingin berbisnis jualan kacang. Si ayah sepertinya sedikit kesal karena mesin seperti itu di pasaran bisa dia dapat dengan harga 30.000 baht. Si ibu minta suaminya itu untuk sabar, jangan marah-marah mulu. Dia khawatir darah tingginya nanti kumat. Keesokan harinya Top mulai survei lapangan ke setiap penjual kacang. Mengamati apa yang mereka lakukan. Dia belajar cara memilah mana kacang yang bagus dan mana yang tidak. Kemudian mencatatnya. Bahkan untuk mengetahui resep rahasia dari para penjual kacang, Top IT-Pad tak segan untuk mencicipinya. Kemudian mempraktekkan setiap resep atau trik baru yang dia dapat. Kesibukannya dengan bisnis yang baru akan dirintisnya membuat Top sering meninggalkan bangku kuliah. Top akhirnya berhasil membuat cemilan kacang pertamanya. Dia meminta si paman dan ibunya untuk mencoba. Menurut si ibu, kacang buatan anak bontotnya itu enak. Bahkan ayahnya menjadikan kacang buatan Top jamuan saat menerima tamu. Setelah yakin dan mantap kalau kacang buatannya sudah layak jual, Top memberanikan diri menyewa sebuah gerai di salah satu pusat perbelanjaan. Melihat banyaknya pengunjung, Top sangat yakin kali ini bisnisnya pasti berhasil. Malam harinya, Top IT-Pad bersama si paman mulai membawa semua peralatan dan bahan-bahan dagangannya. Tak peduli seberapa lelahnya dia, Top IT-Pad tetap semangat mas bro. Tapi sayang di hari pertama jualannya tidak seramai yang dia bayangkan. Top menanyakan apakah pamannya menawari dagangannya dengan berteriak seperti yang dilakukan seorang wanita di sebelahnya. Menurut pamannya dia sudah berteriak sekuat tenaga. Tapi suaranya kalah kencang dan kalah merdu dibanding wanita itu.
Top kemudian mengajak pamannya untuk berteriak menawari dagangannya bersama-sama. เกาลัดครับเกาลัด เกาลัดร้อน เกาลัดร้อนๆครับเกาลัดร้อนๆครับ ดีแล้วลู ครั ก บ ดี เกาลัดอร่อยๆครับ ๆดีออกมือกวักมือเรียกด้วย เกาลัดครับเชิญครับ เออ เชิญซื้อเกาลัดครับ ดีๆ เกาลัดอร่อยมันครับ Suatu hari Top Etipat mengantar pacarnya berbelanja di pasar kaget dekat kampus. Di sana dia mengamati bagaimana para penjual menawarkan barang dagangannya, kemudian mencatatnya. 18 ทุกตัวค่ะ ถูกที่สุดในรายไหนเข้ามาดูก่อนได้ค่ะ Tiba-tiba HP-nya berdering. Terdengar suara si paman mengabarkan kalau dagangannya belum laku. Padahal dia sudah teriak-teriak dan mengikuti apa yang Top ajarkan. Saat kekasihnya pergi ke toilet, dia melihat beberapa anak muda yang meminta sumbangan tepat di depan toilet umum itu. Dia berpikir kalau yang dilakukan mereka sangat cerdas, menunggu di depan toilet umum untuk dapat uang recehan dari para pengguna toilet. Dari kejadian itu, Top kembali mendapat pelajaran bahwa lokasi juga menentukan laku atau tidaknya barang dagangan. Dia bergegas pergi ke mall dan meminta pada petugas kalau dia ingin pindah lokasi jualannya di depan pintu lobi utama. Karena tidak ada tempat lagi, tentu saja keinginan Top ditolak. Beberapa saat kemudian si petugas menelpon seseorang. Dari pembicaraan singkat itu akhirnya Top mendapatkan tempat yang dia inginkan. Singkat cerita akhirnya Top sudah pindah lokasi jualan. Tapi dia kesal karena mallnya ternyata masih sepi. Akhirnya Top pergi kuliah. Kebetulan hari itu dia lagi ada ujian. Sepertinya Top tidak bisa fokus mas bro. Tiba-tiba terdengar HP berdering. Top tahu kalau itu adalah HP miliknya. Bu dosen meminta siapapun pemilik HP itu harap dimatikan. Akhirnya Top nekat mengambil HP-nya. Ternyata si paman yang menelpon. Makin gelisah dia mas bro. Top meminta izin untuk menerima telepon itu, tapi bu dosen melarangnya. Setelah berpikir beberapa saat, Top memilih untuk menerima telepon itu dan pergi meninggalkan ruang kelas. นี่มันวิชาบังคับนะคะนักศึกษา อะไรนะลุง Pamannya mengabarkan kalau stok kacang sudah habis di serbu pembeli. Dengan semangatnya Top membawa sekarung kacang lagi. Melihat dagangannya laris, Top makin semangat. Dia langsung membantu si paman yang kerepotan melayani para pelanggan. Rupanya Top yang sangat berambisi ingin membuka cabang lagi. Tapi pamannya coba mengingatkan untuk bersabar karena dagangannya saja baru hari ini diserbu pembeli. Hingga suatu hari Top mendapat teguran dari manajer mall kalau usaha yang dia kerjakan sudah mengotori bagian atap. Jika terus begitu, maka kontrak dibatalkan dan dia tidak lagi boleh berjualan. Pihak pengelola memberi waktu 1 hari untuk membersihkannya. Tapi pekerjaan Top malah membuat kotor dagangan para penjual lainnya. Lagi-lagi dia ditegur oleh Sri Kitty dan menyuruhnya untuk mengerjakan pada malam hari. Malamnya ditemani si ibu, Top kembali melanjutkan pekerjaannya. Dia tidak mau usahanya yang baru saja mulai berkembang terhenti begitu saja. Tak berapa lama Bapak Sri Kitty datang memberitahu kalau waktunya sudah habis karena mall akan segera dikunci. Top memohon agar diberi waktu sebentar lagi. Tapi Bapak Sri Kitty berkeras agar Top segera keluar dari mall. Tak mau pekerjaan yang sudah dilakukannya sia-sia, Top mengambil selembar uang dan memberikannya pada si Bapak Sri Kitty. Di luar Nurul, saudara-saudara, Bapak Sri Kitty itu menolak. Bahkan dia menegur ibunya Top agar mengajari anaknya jujur dan bertanggung jawab. เก็บของให้หมด แล้วทางออกอยู่ทางนู้น Tanpa banyak bicara, dia mengemasi semua barang-barangnya dan pergi dengan emosi. Dia kesal karena pekerjaannya tidak selesai dengan target yang telah ditentukan. Kemudian si ibu meminta Top untuk membuat paspor dan ikut mereka pindah ke Cina. Mendengar itu, Top berhenti dan terlihat marah. Dia kecewa. Sebagai anak tidak diajak berunding tentang rencana mereka pindah ke Cina. Ibunya menjelaskan kalau usaha ayahnya bangkrut karena si ayah terlilit hutang bank yang cukup besar. Top terus meyakinkan ibunya kalau mereka pasti bisa bertahan dan kembali bangkit. Tapi si ibu terus meminta Top agar ikut bersama mereka. Keesokan harinya Top sudah berada di kantor imigrasi untuk membuat paspor. Tapi baru aja mau difoto cekrek, tiba-tiba Top beranjak pergi. Bikin si tukang foto bingung. Dia menghampiri ayah dan ibunya yang lagi pada ngelamun. Kemudian mengatakan kalau dia tidak bisa ikut dan ingin tetap tinggal. Top berjanji akan bekerja keras dan membawa mereka kembali pulang ke Thailand. Akhirnya mereka berangkat ke Cina tanpa anak bontotnya itu.
Keesokan harinya Top kembali berjualan seperti biasa. Tiba-tiba petugas pengelola datang dan mengatakan kalau mereka sudah tidak lagi diperbolehkan jualan. Apalagi tempat itu akan diisi oleh penjual lain. Top benar-benar dibikin down. Apalagi rumah yang dia tempati ternyata akan disita oleh pihak bank. Karena pinjaman ayahnya belum juga bisa dibayar. Hingga suatu hari tanpa sengaja Top bertemu dengan Lin. Akhirnya mereka pergi halan-halan. Sambil ngobrol, gadis cantik itu mengeluarkan oleh-oleh cemilan rumput laut. Katanya dia baru saja dari luar kota. Top sendiri heran. Untuk membeli cemilan rumput laut saja harus pergi jauh keluar kota. Menurut Lin, di kota mereka tidak ada cemilan rumput laut seperti yang dia bawa. Sepanjang perjalanan Top terus menikmati cemilan itu tanpa henti. Hingga muncul niatnya untuk membuka usaha baru berjualan cemilan rumput laut goreng. Percobaan pertamanya selalu gagal. Rumput laut yang dia masak rasanya tidak enak dan tidak pernah tahan lama. Pamannya yang setia ini terus mencoba menggoreng dengan berbagai cara. Dari yang cuma dicelup terus diangkat sampai dibuat agak lamaan dikit. Tapi hasilnya tetap sama. Rasanya pahit dan tidak enak. Sampai si paman kehabisan rumput laut untuk digoreng lagi. Dia belum juga menemukan cara jitu untuk menghasilkan rumput laut yang enak dan gurih-gurih nyoy. ไม่พอแน่เลย ไม่พอก็มีอีกลุง Top Itipat bukanlah pemuda cemen yang gampang nyerah. Keesokan harinya dia menjual beberapa unit komputer miliknya untuk membeli rumput laut lagi. Si paman melihatnya kasihan. Dia meminta Top untuk pergi menyusul ibunya. Karena dia sudah menghabiskan banyak uang dan belum juga menghasilkan apa-apa. Tapi Top Itipat malah menyemangati si paman untuk terus berusaha dan yakin kalau usahanya pasti akan berhasil. เสียไปเยอะๆผมเชื่อว่ายังไงลุงก็เอามาคืนให้ผมได้ Malamnya saat Top Itipat pulang dari membeli rumput laut, dia terkejut menemukan si paman tergeletak di lantai dapur dalam kondisi tak sadarkan diri. Kemudian dia membawanya ke rumah sakit. Selama si paman dirawat, dia terus mencari cara agar rumput laut miliknya bisa renyah, enak dan gurih. Tapi sejauh ini usaha Top Itipat belum juga membuahkan hasil. Padahal stok yang dia beli sudah habis lagi. Hingga akhirnya dia menemukan satu bungkus rumput laut terakhir tergeletak di lantai yang sempat terkena hujan tadi malam. Akhirnya dari bungkus terakhir yang dia temukan, Top berhasil membuat cemilan rumput laut seperti yang dia inginkan. Top Itipat pun bergegas ke rumah sakit untuk menengok si paman dan pastinya meminta pria tua itu untuk mencoba rumput lautnya lagi. นี่มันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอลุง เปล่า ลิ้นมันยังไม่รู้รส ตอนนี้รู้รสยังอ่ะลุง Setelah si paman sehat, Top langsung gaskun. Dia kembali menyewa sebuah gerai dan memulai berjualan cemilan rumput laut. Kali ini tanpa asap yang mengotori atap mall. Melihat dagangannya laris manis, Top optimis kalau dalam jangka waktu 1 tahun dia bisa meraup keuntungan 1 juta baht atau sekitar 423 jutaan gitulah. Tak berapa lama HP-nya berdering. Si ibu yang menelpon memberikan ucapan selamat ulang tahun pada anak bungsunya itu. Tak lama berganti suara ayahnya. Dia meminta Top Itipat untuk belajar sungguh-sungguh di semester ini. Karena semester depan mau tidak mau Top Itipat harus ikut bersama mereka dan melanjutkan kuliah di Cina. Top meminta ayahnya untuk berterus terang berapa sebenarnya jumlah utang ayahnya di bank. Si ayah mengatakan kalau hutangnya sebanyak 40 juta baht atau setara dengan 12 miliar rupiah saat itu. Mendengar jumlah angka yang fantastis, Top Itipat langsung kelayengan, pala pusing, mata kunang-kunang, bibir pecah-pecah dan susah buang air besar. Malamnya saat lagi gabut, iseng-iseng Top Itipat memutar kaset rekaman materi kuliahnya dulu. Ada satu materi yang sangat menarik perhatiannya, yaitu tentang strategi hukum rimba. Top terus berjalan sambil mendengarkan rekaman itu dan mampir ke sebuah minimarket untuk membeli cemilan. Hingga akhirnya Top mengerti, dia harus bisa memasukkan produknya ke salah satu minimarket terbesar, yaitu 711. ทั่วประเทศ Setelah mendapat informasi bagaimana cara agar produknya bisa dipasarkan di 711, Top memberanikan diri membawa produk cemilan rumput lautnya yang dia beri nama Tao Kai Noi, yang artinya pengusaha muda. Saat menunggu giliran, dia tampak senyum-senyum melihat tingkah laku bapak di sebelahnya yang sedang berlatih memperkenalkan produknya. Karena masih menunggu giliran, Top akhirnya ikut-ikutan si bapak.
Tapi dia berlatih di toilet sambil ngaca, Mas Bro. ผมเชื่อครับว่าเราจะก้าวไปไกลอย่างแน่นอนครับ Hingga akhirnya si bapak tadi selesai kemudian pergi. Wanita yang bernama Nona Pu keluar. Dia mengatakan kalau akan ada rapat lagi. Jadi meminta Top untuk meninggalkan saja produknya yang akan dia pelajari nanti. Top Itipat meminta waktu sebentar untuk menjelaskan singkat tentang produk cemilan rumput lautnya. Menurut Nona Pu, produk milik Top belum siap dipasarkan. Dari segi kemasan dan ukuran yang terlalu besar, juga harganya terlalu mahal. Menurutnya, produk di 711 terkenal dengan harga yang terjangkau oleh para konsumennya di berbagai negara. Keesokan harinya Top mendatangi percetakan dan minta dibuatkan desain untuk produknya dengan contoh yang sudah dia bawa. Dia minta produknya diberi nama artis idolanya. ชื่อยี่ห้อก็เจโช Hei, J Chou masih orang Taiwan. อ้าว Menurutnya nama Tao Kainoi sudah cukup bagus. Top Itipat tidak perlu khawatir untuk urusan desainnya. Biar si bapak yang atur agar menjadi keren. Begitu katanya. Singkat cerita, Top kembali mendatangi kantor 711 dengan kemasan yang baru. Tapi menurut si mbak resepsionis ini, Nona Pu sibuk sepanjang hari dan tidak bisa diganggu. Top memohon kalau dia ingin menunjukkan produknya dengan kemasan yang sudah diperbaiki. Dia rela menunggu sampai Nona Pu selesai dengan pekerjaannya. Tak berapa lama terlihat Nona Pu sedang menelpon. Top berharap wanita itu akan keluar. Tapi Nona Pu kembali masuk. Lagi-lagi Top melihat Nona Pu yang sedang mondar-mandir. Padahal katanya lagi sibuk. Top tidak bisa lagi menahan kesabarannya. Dia menghampiri si mbak resepsionis. Dia bilang sudah tidak bisa menunggu lagi karena sudah terlalu lama. Dia tahu kalau Nona Pu sedang tidak rapat. Akhirnya Top Itipat meninggalkan kantor itu. Saat di dalam lift, Top Itipat melihat Sri Kitty yang mukanya melas. Dia memberikan cemilan rumput lautnya pada Sri Kitty itu. Top Itipat pulang dengan perasaan sedih dan lesu. Sambil nunggu bis di halte, dia kemudian menelpon ibunya. ฮัลโหลมา ว่าไง ทำอะไรอยู่อ่ะ คุยได้เปล่า คุยได้ แค่จะโทรมาเฉยๆอะ แล้วเรื่องเรียนอ่ะ เป็นยังไงบ้าง Kita kembali ke Bapak Sri Kitty penjaga lift. Tak berapa lama beberapa orang karyawan masuk. Salah seorang dari mereka tertarik dengan cemilan yang tadi ditinggalkan oleh Top. Dia mengambil beberapa bungkus kemudian diberikan pada si mbak resepsionis. Sepertinya ini mas-mas doyan banget. Nggak tahu doyan apalagi lapar. Sementara itu Nona Pu keluar kantor karena ada rapat yang harus dia hadiri. Saat Nona Pu masuk ke lift, dia melihat produk milik Top. Siapa sangka dari kejadian itu Nona Pu tertarik. Keesokan harinya Top dipanggil ke kantor 711 untuk memperkenalkan produknya. นี่คือสินค้าผมผ่านแล้วใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ นี่คุณเป็นเจ้าของกิจการที่เด็กสุดเท่าที่ปูเคยเจอเลยนะคะ Singkat cerita, pihak 711 setuju menerima cemilan rumput laut Top Itipat. Dia harus mengirimkan produknya ke 6.000 cabang 711 yang ada di seluruh dunia. Yang berarti Top harus menyiapkan sekitar 72.000 kemasan. Nona Pu memberitahu kalau bulan depan dia bersama tim GMP-nya akan berkunjung ke pabrik milik Top untuk melihat kelayakannya. Jika nanti setuju dan pabriknya dianggap layak, Top akan diberi waktu 2 bulan untuk menyiapkan dan mengirim produknya. Jika stok yang ada kurang dari 80% dari kapasitas yang diminta, maka kontrak dibatalkan. Begitu katanya. Sesampainya di rumah Top bingung bagaimana mungkin dia memproduksi sebanyak 72.000 kemasan dengan peralatan yang masih sederhana dan pabrik cuma di dapur. Belum lagi dia cuma punya 1 orang karyawan yang sudah lansia. ลุงเด็ก19อย่างผมอ่ะ จะไปหาเงินมาทำโรงงานจากที่ไหนวะ Akhirnya Top Itipat memberanikan diri meminjam modal di bank. Nah, di sini kita dibawa kembali ke adegan di awal film tadi saat Top bertemu dengan Pak Sumardi, si petugas bank. Setelah mendengar semua cerita Top Itipat dari awal sampai akhir, sebenarnya Pak Sumardi sangat terkesan dengan semangat dan keberaniannya. Tapi sayang, usianya belum cukup untuk mengajukan pinjaman. Apalagi keluarganya masih memiliki hutang 40 juta baht. Belum lagi persyaratan lainnya yang tidak bisa dipenuhi oleh Top Itipat. Dengan sangat menyesal, Pak Sumardi tidak bisa memberikan pinjaman modal. พี่ขอโทษนะ แต่ที่ต๊อบทำมาทั้งหมดเนี่ยพี่ว่ามันสุดยอดมากนะ เราอายุยังน้อย เรียนต่อให้จบก่อนเถอะนะ Top merasa semangatnya mulai goyah. Dia meluapkan kekesalannya di area parkiran dengan berteriak-teriak nggak karuan.
Kemudian dia pergi ke kantor imigrasi untuk membuat paspor dan lanjut ke dealer mobil bekas untuk menjual mobil kesayangannya. Mungkin dia memutuskan untuk menyusul kedua orang tuanya ke Cina. Rupanya semangat Top kembali membara mas bro. Dia nekat membongkar ruko milik ayahnya yang dalam proses penyitaan bank. Disinilah dia akan membuat pabriknya. Dengan uang hasil menjual mobil, dia merenovasi beberapa bagian ruko agar terlihat layaknya seperti sebuah pabrik. Top IT Part terus bekerja keras untuk menyiapkan pabriknya. Karena dalam waktu beberapa hari lagi, Nona Pu dan tim GMP-nya akan datang untuk memeriksa kelayakan pabriknya. Akhirnya hari yang ditunggu pun tiba. Nona Pu bersama timnya sampai di pabrik milik Top. Inspeksi pun dimulai. Semua bagian pabrik diperiksa dengan teliti. Dari dapur sampai pembuangan air. Menurut Nona Pu, pabriknya belum layak. Masih banyak yang harus dibenahi. Seperti lampu yang tidak ada penutupnya. Dikhawatirkan kotoran akan jatuh ke makanan. Kemudian wastafel cuci tangan yang menurut Nona Pu tidak sesuai untuk pabrik olahan makanan. Harusnya menggunakan wastafel yang dioperasikan dengan pijakan kaki agar tangan yang sudah bersih tidak kotor lagi. Nona Pu akhirnya berpamitan. Dia mengatakan kalau nanti hasilnya akan dikirim melalui fax. Top IT Part berjanji dia akan segera memperbaiki bagian pabrik yang belum layak. ไม่เป็นไรน้องตอบทำดีแล้ว รีบเตรียมของแพ็คส่งเขาเถอะลุง นี่เรายังไม่รู้ผลของโรงงานเลยนะเนี่ย ถ้ารอถึงตอนนั้นอ่ะเราจะแพ็คส่งของเขาไม่ทันแล้วนะ Semua yang menjadi kekurangan pabriknya sudah diperbaiki oleh Top. Bahkan para karyawannya sekarang sudah memakai penutup kepala, masker dan juga sarung tangan. Saluran air dan lampu juga sudah terlihat lebih baik. Akhirnya yang ditunggu pun datang. Hasil inspeksi dari tim 711 masuk melalui fax. Tapi sayang tintanya habis mas bro. Tulisan tidak terlihat jelas apakah lolos kelayakan atau tidak. Si paman menyarankan untuk membacanya di bawah sinar matahari. Top bergegas keluar dan mencoba berbagai posisi agar tulisan itu terbaca. Akhirnya perjuangan seorang anak muda bernama Top IT Part membuahkan hasil. Benar juga kata pepatah, perjuangan tidak mengkhianati hasil. Yang ada si mantan mengkhianati kesetiaan. Lagu brak. Singkat cerita, hari pengiriman pun tiba. Semua karyawan bekerja cepat untuk mengejar waktu agar tidak telat sampai di gudang pengiriman. Tanpa mandi, Top yang baru bangun itu langsung cuci muka dan bersiap mengirim produknya. Dia mendekati pamannya yang setia menemaninya berjuang dari nol. Kemudian memeluknya sambil berkata, "Sawadikap lahun ka lang chang yang artinya jika ini gagal kita sudah tidak punya apa-apa lagi paman. Dan mereka pun berangkat. Singkat cerita akhirnya Top sampai di gudang pengiriman. Kemudian bergegas menemui kepala gudang. Lagi-lagi kesabaran Top diuji. Menurut si kepala gudang, Top sudah telat. Harusnya dia sudah sampai 1 jam yang lalu. Dia tidak bisa menerima produknya. Top memohon dan pasang muka memelas. Alhasil si kepala gudang menaruh simpati dan kasihan. Akhirnya dia mau menerimanya dan menyuruh Top untuk memasukkan truknya ke dalam antrian. Terlihat Top tersenyum lega. Inilah produk yang akhirnya terkenal sampai ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Kemudian Top menelepon orang tuanya dan memberitahu kalau sekarang mereka sudah bisa pulang ke Thailand. 2 tahun setelah bekerja sama dengan 711, Top akhirnya bisa melunasi hutang ayahnya sebesar 12 miliar rupiah. Untuk mengembangkan bisnisnya, dia membangun pabrik lagi dan mengajukan pinjaman. Pastinya kali ini Pak Sumardi akan menerima Top dengan sumringah. Saat film ini dibuat sekitar tahun 2011 dan usianya baru 26 tahun, Top IT Part sudah memiliki 2.500 karyawan dan mengekspor cemilan rumput lautnya ke 27 negara. Bahkan sudah memiliki perkebunan rumput laut sendiri di Korea Selatan. Pada tahun 2010 saja pendapatannya sudah mencapai 450 miliar rupiah mas bro. Gimana sekarang coba? Pastinya udah di angka triliunan rupiah. Demikianlah salah satu film yang sangat menginspirasi anak muda untuk terus semangat dan berjuang meraih mimpi-mimpinya. Apapun yang terjadi jangan pernah patah semangat. Jika menyerah maka habislah kita. Begitu kata Top IT Part. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa diklik tombol subrek dan loncengnya. Sekian dari Mimin Sukimin. Tetap semangat dan tetap menjadi manusia luar biasa. Wassalam. Sawadikap.